Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya AM Tanatsir. Di sini saya akan membuat video mengenai tegangan tinggi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik tegangan tinggi, yaitu membuat PowerPoint mengenai materi yang sudah saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Oke, eee, untuk materi-materi yang saya dapatkan, yang pertama mengenai tegangan tinggi, lalu selanjutnya manfaat tegangan tinggi, lalu pembangkitan tegangan tinggi AC, pembangkitan tegangan tinggi DC, pembangkitan tegangan tinggi impuls, arus impuls, kegagalan elektrik pada isolasi gas, kegagalan elektrik pada isolasi cair dan padat. Masuk ke materi pertama, yaitu tegangan tinggi. Apa itu tegangan tinggi dan bagaimana sejarah tegangan tinggi? Untuk definisi tegangan tinggi sendiri, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegaga untuk menggambarkan tegangan listrik yang memiliki nilai lebih tinggi dari tegangan standar dalam penggunaan sehari-hari. Umumnya tegangan dianggap sebagai tegangan tinggi ketika melebihi 1000 volt untuk arus AC dan 1500 volt untuk arus DC. Tegangan tinggi banyak digunakan dalam transmisi dan distribusi energi listrik, pengujian perangkat listrik, serta berbagai aplikasi industri dan ilmiah. Lalu selanjutnya untuk sejarah tegangan tinggi sendiri dimulai pada akhir 1800-an. Saat itu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison terlibat dalam perang arus di mana Nikola Tesla memperjuangkan penggunaan arus AC atau arus bolak-balik, sedangkan Thomas Alva Edison mendukung penggunaan arus DC, yang pada akhirnya arus AC lebih banyak digunakan karena lebih efisien untuk transmisi jarak jauh pada tegangan tinggi. Lalu pada awal tahun 1900-an muncullah transformator yang mempermudah untuk merubah atau meningkatkan tegangan yang tadinya tegangan standar atau tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Dan pada tahun 1940-an hingga sekarang sistem transmisi tegangan ekstra tinggi dan ultra tinggi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat. Selanjutnya, manfaat tegangan tinggi. Manfaat tegangan tinggi di sini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Yang pertama, untuk efisiensi transmisi daya. Pada efisiensi transmisi daya di sini, pemanfaatan tegangan tinggi dapat mengurangi kerugian energi atau rugi-rugi daya, dan juga dapat mempermudah transmisi jarak jauh. Lalu yang kedua, penghematan daya infrastruktur, karena dapat mengefisienkan transmisi daya di sini sehingga membuat biaya dalam infrastruktur pun semakin berkurang, karena pada infrastruktur transmisi kabel yang digunakan pun kabel standar, bukan kabel dengan konduktor yang mahal seperti emas dan lainnya. Lalu selanjutnya yang ketiga, keandalan sistem listrik. Yang keempat, peningkatan kualitas dan keamanan peralatan. Dan yang terakhir, aplikasi di industri dan teknologi.
Untuk aplikasi di industri dan teknologi di sini ada pada teknologi pemurnian udara digunakan dalam teknologi seperti resipitator elektrostatis untuk mengurangi polusi udara. Lalu pada aplikasi medis digunakan untuk menghasilkan sinar X yang nantinya dilakukan untuk ronsen, dan untuk eksperimen dan penelitian digunakan untuk mempercepat partikel dalam akselerator partikel serta dalam berbagai eksperimen fisika plasma dan bahan. Selanjutnya, pembangkitan tegangan tinggi AC. Pada pembangkitan tegangan tinggi AC di sini, kita akan membahas prinsip pembangkitan tegangan tinggi AC, lalu trafo uji, prinsip rangkaian bertingkat, dan rangkaian resonansi. Untuk prinsip tegangan tinggi AC sendiri menggunakan transformator untuk menaikkan tegangan dari sumber input. Transformator ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan arus pada kumparan primer menciptakan medan magnet yang menginduksi tegangan di kumparan sekunder dengan menyesuaikan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Tegangan dapat dinaikkan ke level yang diinginkan. Lalu untuk testing transformer atau trafo uji adalah perangkat khusus yang digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi AC dalam laboratorium atau aplikasi pengujian peralatan listrik. Ada beberapa fitur utama dalam trafo uji, yaitu konstruksi isolasi tinggi. Mengingat tegangan yang dihasilkan sangat tinggi, transformator uji dirancang dengan isolasi yang sangat baik untuk mencegah kebocoran arus dan memastikan keselamatan. Lalu selanjutnya, kemampuan output tinggi. Dan yang ketiga, kontrol presisi. Selanjutnya, prinsip rangkaian bertingkat atau cascade transformer. Ketika tegangan yang diperlukan sangat tinggi, satu transformator tunggal mungkin tidak cukup untuk menghasilkan tegangan tersebut. Dalam kasus ini, beberapa transformator dihubungkan berurutan atau cascade. Prinsip dasar dari rangkaian bertingkat adalah sebagai berikut, yaitu tegangan sekunder dari trafo pertama digunakan sebagai input trafo berikutnya. Dengan cara ini, tegangan dapat dinaikkan secara bertahap melalui beberapa tahap. Selanjutnya, mengurangi ukuran dan beban pada satu trafo. Menggunakan beberapa trafo bertingkat memungkinkan distribusi tegangan secara lebih merata, mengurangi beban pada setiap trafo tunggal dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, keuntungan pada isolasi. Setiap transformator hanya perlu diisolasi terhadap tegangan maksimum yang dikendalikannya, yang lebih rendah daripada tegangan total. Hal ini mengurangi kebutuhan isolasi yang kompleks. Lalu terakhir, ada rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi adalah metode lain yang digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi AC. Prinsip dasar rangkaian resonansi adalah menggunakan fenomena resonansi antara komponen induktif atau L dan kapasitif atau C. Untuk cara kerjanya sendiri ada beberapa, yaitu ada resonansi seri dan resonansi paralel. Untuk resonansi seri sendiri, kapasitor dan induktor dihubungkan secara seri dalam rangkaian. Pada frekuensi resonansi, impedansi rangkaian akan sangat rendah, sehingga arus maksimum akan mengalir menghasilkan tegangan tinggi pada komponen tertentu. Lalu pada resonansi paralel, kapasitor dan induktor dihubungkan secara paralel pada frekuensi resonansi. Arus dalam induktor dan kapasitor akan saling mengimbangi, menciptakan kondisi di mana tegangan yang sangat tinggi dapat dihasilkan di terminal rangkaian. Untuk aplikasinya sendiri, metode resonansi sering digunakan dalam sistem pengujian tegangan tinggi untuk mengurangi daya input yang dibutuhkan, karena energi disimpan dalam elemen induktif dan kapasitif dan
beroscilasi di antara keduanya. Ini menjadikan metode resonansi efisien untuk pengujian tegangan tinggi di laboratorium. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai pembangkitan tegangan tinggi DC, di mana bahasan tersebut mencakup 3 bahasanya, yaitu prinsip pembangkitan, aplikasi tegangan tinggi DC, dan rangkaian penyearah tegangan. Yang pertama, prinsip pembangkitan. Prinsip dasar pembangkitan tegangan DC adalah mengonversi tegangan AC menjadi tegangan DC, lalu menaikkan nilai tegangan DC tersebut ke level yang diinginkan. Ada beberapa langkah yang digunakan dalam proses ini, yaitu menggunakan transformator step up. Tegangan AC dinaikkan menggunakan transformator step up. Lalu transformator ini meningkatkan tegangan AC dari level rendah ke level yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada penyearah atau rectifier. Tegangan AC yang sudah dinaikkan ini kemudian dikonversi menjadi tegangan DC atau disarahkan menjadi tegangan DC menggunakan rangkaian penyearah. Penyearah ini dapat berupa penyearah gelombang setengah atau gelombang penuh. Lalu selanjutnya penghalusan tegangan atau smoothing circuit. Untuk mendapatkan tegangan DC yang stabil, sebuah rangkaian penghalus atau smoothing circuit digunakan untuk mengurangi riak atau fluktuasi tegangan yang dihasilkan setelah proses penyearahan. Biasanya kapasitor digunakan sebagai elemen utama untuk penghalusannya. Selanjutnya aplikasi tegangan tinggi DC. Untuk pengaplikasian tegangan tinggi DC itu ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama, transmisi daya HVDC atau High Voltage Direct Current merupakan sistem transmisi yang digunakan untuk mengirimkan daya listrik dalam jarak yang sangat jauh, terutama antar dua wilayah yang tidak sinkron secara AC. Lalu selanjutnya ada pengujian peralatan listrik, digunakan untuk pengujian isolasi pada kabel, transformator, dan peralatan listrik lainnya. Selanjutnya pada aplikasi medis, digunakan untuk membuat sinar X, dan lalu pengisian kapasitor. Membutuhkan pengisian kapasitor dalam waktu cepat dan pada tegangan tinggi seperti dalam peralatan kilat fotografi atau defibrilator. Juga memanfaatkan tegangan tinggi DC. Lalu yang terakhir rangkaian penyearah tegangan DC. Untuk penyearah gelombang penuh, menggunakan dioda untuk mengubah seluruh siklus dari gelombang AC menjadi DC. Dengan menggunakan dioda-dioda yang diatur dalam konfigurasi jembatan atau bridge rectifier, tegangan AC yang diubah menjadi tegangan DC yang lebih halus. Lalu rangkaian pengganda tegangan. Rangkaian ini digunakan untuk meningkatkan tegangan DC ke level yang lebih tinggi. Contohnya adalah rangkaian Cockcroft-Walton atau rangkaian Greinacher. Prinsip dasarnya adalah menggunakan kombinasi dioda dan kapasitor untuk menggandakan atau bahkan melipat gandakan tegangan DC yang dihasilkan. Pengganda tegangan ini sering digunakan ketika membutuhkan tegangan DC yang sangat tinggi dari sumber AC yang lebih rendah. Lalu selanjutnya half-wave voltage doubler atau penyearah setengah gelombang, menggunakan dioda dan kapasitor untuk menggandakan tegangan input AC menjadi tegangan DC yang lebih tinggi. Lalu full wave voltage multiplier menggunakan prinsip yang sama seperti half wave voltage doubler, tetapi dengan konfigurasi yang memungkinkan penggandaan pelipatan 3 atau lebih tergantung kebutuhan. Lalu ada penyaringan dan penghalusan atau smoothing and filtering. Dilakukan setelah proses penyerahan, riak tegangan yang tersisa dihaluskan menggunakan kapasitor dan induktor untuk mendapatkan output DC yang lebih stabil. Ini sangat penting untuk memastikan kualitas tegangan yang dihasilkan dan mengurangi gangguan. Selanjutnya pembahasan mengenai tegangan
tegangan tinggi impuls. Yang akan dibahas di sini mengenai apa itu tegangan impuls, cara pemakitan tegangan impuls, dan aplikasi tegangan impuls. Sebentar. Yang pertama, apa itu tegangan impuls? Tegangan impuls merupakan tekanan listrik yang memiliki kenaikan cepat dan durasi yang sangat singkat, diikuti oleh penurunan yang cepat juga. Biasanya tegangan ini berbentuk gelombang lonjakan dengan puncak yang tajam dan diukur dalam mikrodetik. Dengan tegangan impuls sering muncul akibat fenomena alam seperti sambaran petir atau gangguan sementara dalam sistem daya, seperti lonjakan tiba-tiba akibat switching atau operasi pemutus sirkuit. Tegangan impuls sendiri didefinisikan berdasarkan dua parameter, yaitu waktu naik atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tegangan dari nol, biasanya beberapa mikrodetik, dan waktu jatuh, merupakan tegangan menurun dari puncaknya ke setengah dari nilai puncaknya, biasanya puluhan hingga ratusan mikrodetik. Selanjutnya, cara membangkitkan tegangan impuls. Caranya yaitu dengan melakukan dan menggunakan peralatan khusus yang mampu menghasilkan lonjakan tegangan tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan generator tegangan impuls atau impulse voltage generator, perangkat yang dirancang khusus untuk menghasilkan gelombang tegangan impuls dengan karakteristik tertentu. Salah satu tipe yang paling umum digunakan adalah generator Marx. Prinsip dasar dari generator Marx adalah kapasitor diisi secara paralel dan dilepaskan secara seri, yaitu sejumlah kapasitor dihubungkan secara paralel dan diisi dengan tegangan rendah. Ketika diaktifkan, kapasitor-kapasitor ini dilepaskan secara seri yang menggabungkan tegangan untuk menghasilkan lonjakan tegangan tinggi secara tiba-tiba. Lalu saklar lonjakan cepat. Saklar cepat digunakan untuk memastikan bahwa pelepasan tegangan terjadi secara serempak, menciptakan lonjakan impuls yang sangat tajam. Selanjutnya yaitu rangkaian RC pengatur gelombang. Penggunaan rangkaian resistor dan kapasitor atau RC dalam konfigurasi tertentu memungkinkan penyesuaian bentuk dan karakteristik impuls dengan mengatur nilai dari resistor dan kapasitor. Karakteristik gelombang seperti waktu naik dan jatuh dapat diatur sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya kapasitor pengganda. Dalam beberapa kasus, kapasitor digunakan untuk menyimpan energi dan kemudian melepaskannya secara tiba-tiba melalui pemutus atau switching device untuk menghasilkan lonjakan tegangan. Ini sering digunakan untuk aplikasi impuls di laboratorium pengujian. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai aplikasi tegangan impuls. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam tegangan impuls, yaitu pengujian isolasi dan peralatan listrik, lalu pengujian perlindungan petir, simulasi fenomena alami dan gangguan switching, dan yang terakhir aplikasi di industri elektronik. Sebenarnya masih banyak lagi pengaplikasian tegangan impuls ini. Lalu selanjutnya arus impuls. Untuk definisi arus impuls sendiri, merupakan arus yang mengalami lonjakan tinggi dalam waktu singkat dan kemudian turun kembali ke nol dalam periode yang relatif cepat. Durasi arus impuls biasanya dalam rentang mikrodetik hingga milidetik, tergantung pada aplikasinya. Arus impuls ini dapat dihasilkan oleh fenomena alam seperti sambaran petir atau oleh gangguan switching di jaringan listrik. Arus impuls digunakan dalam berbagai pengujian untuk menentukan daya tahan dan respons sistem atau peralatan terhadap lonjakan arus yang tiba-tiba. Lalu jenis arus impuls.
Yang pertama ada arus impuls petir atau lightning impulse current. Arus ini dihasilkan dari sambaran petir yang mengenai konduktor atau jaringan listrik. Sambaran petir dapat menghasilkan arus impuls dengan amplitudo yang sangat tinggi, beberapa kiloampere hingga ratusan kiloampere dalam waktu yang sangat singkat. Arus impuls petir biasanya memiliki waktu naik sangat cepat dan durasi total yang lebih lama. Selanjutnya ada arus impuls hubung singkat atau short circuit impulse current. Terjadi akibat gangguan seperti hubung singkat dalam sistem listrik. Ketika terjadi hubung singkat, arus yang mengalir bisa sangat tinggi dalam waktu singkat, dan ini dapat merusak peralatan listrik jika tidak segera ditangani. Selanjutnya, arus impuls switching atau switching impulse current. Terjadi akibat operasi switching atau perubahan cepat dalam sistem daya, seperti saat memutuskan atau menyambungkan beban yang besar. Arus ini sering terjadi dalam waktu singkat dan memiliki amplitudo yang lebih rendah dibandingkan arus impuls petir. Lalu ada arus impuls pelepasan kapasitor. Terjadi akibat kapasitor dilepaskan tiba-tiba, menghasilkan lonjakan arus yang cepat dan besar dalam durasi yang sangat singkat. Sering dimanfaatkan dalam pengujian laboratorium atau dalam aplikasi medis seperti defibrilator yang menggunakan arus impuls untuk merestart jantung pasien. Lalu selanjutnya kegagalan elektrik pada isolasi. Yang pertama pada isolasi padat dan cair. Definisi isolasi padat dan isolasi cair. Untuk isolasi padat merupakan bahan isolasi yang berbentuk peralatan yang digunakan untuk menghalangi aliran listrik dan mencegah arus bocor antar konduktor. Isolasi padat biasanya lebih stabil secara mekanis dibandingkan isolasi cair dan digunakan dalam bentuk plastik, resin, karet, keramik, atau bahan lainnya yang memiliki kekuatan dielektrik tinggi. Lalu untuk isolasi cair sendiri, bahan isolasi yang berbentuk cairan digunakan untuk menginsulasi komponen listrik dan elektronik dari arus listrik. Cairan isolasi berfungsi tidak hanya sebagai isolator, tapi juga sebagai pendingin untuk menjaga suhu peralatan listrik tetap stabil. Selanjutnya, mekanisme kegagalan pada isolasi padat. Untuk isolasi padat sendiri, yaitu pelepasan parsial. Fenomena di mana sebagian kecil area dalam isolasi padat terionisasi tanpa menyebabkan kegagalan penuh. Namun pelepasannya dapat menyebabkan degradasi yang berkelanjutan pada bahan isolasi. Selanjutnya ada kelembaban dan degradasi bahan. Lalu retakan dan kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis seperti retakan dan pecah akibat tekanan fisik, getaran atau pembebanan termal. Retakan ini bisa menciptakan jalur bagi arus bocor, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan listrik. Lalu cracking dan erosion atau pelacakan dan erosi. Lalu penuaan termal dan degradasi kimia. Pada mekanisme kegagalan pada isolasi cair sendiri, yaitu ionisasi dampak atau impact ionization, di mana partikel elektron bebas ionisasi dan pembentukan gelombang, yaitu bubble formation, dapat terjadi di dalam cairan isolasi, terutama pada titik-titik di mana terdapat ketidaksempurnaan atau kontaminan. Ionisasi ini dapat menghasilkan gas yang membentuk gelembung.
lalu pemanasan berlebih atau overheating, lalu ada kontaminan seperti partikel padat, air, dan kotoran lainnya, lalu pembentukan produk degradasi. Eh, Untuk selanjutnya sebenarnya masih ada isolasi pada isolasi gas, yaitu untuk definisinya sendiri, isolasi gas merupakan penggunaan gas sebagai medium untuk mengisolasi dua atau lebih konduktor yang membawa tegangan listrik. Gas memiliki sifat resistansi tinggi dan dapat mencegah arus mengalir antara konduktor kecuali jika terjadi tegangan yang sangat tinggi. Beberapa gas yang umum digunakan yaitu sulfur heksafluorida dan nitrogen, serta gas-gas mulia seperti argon, helium. Untuk kegagalan pada isolasi gas sendiri dikenal dengan fenomena breakdown atau tembus dielektrik. Kegagalan ini biasanya ditandai dengan terjadinya pelepasan listrik yang menghasilkan lonjakan arus atau flashover atau percikan spark oper saat tegangan mencapai titik tertentu yang melebihi kekuatan dielektrik gas. Molekul-molekul gas terionisasi menciptakan jalur konduktif yang memungkinkan arus listrik mengalir. Ini menyebabkan terjadinya kebocoran listrik yang dapat merusak peralatan dan menyebabkan kegagalan sistem. Untuk karakteristik gas sebagai isolasi sendiri harus memiliki karakteristik yang mampu menahan tegangan sebelum mengalami breakdown. Seperti gas SF6 memiliki kekuatan dielektrik yang sangat tinggi. Lalu selanjutnya kemampuan pendinginan. Gas-gas tertentu dapat menyerap panas dengan baik yang membantu mendinginkan sistem dan mencegah pemanasan berlebih yang dapat menyebabkan kegagalan. Lalu kecepatan pemulihan. Setelah kegagalan, gas dapat kembali ke kondisi normal lebih cepat dibandingkan dengan isolator padat atau cair karena gas bisa mengalir bebas dan tidak menahan jejak panas atau ionisasi. Lalu keamanan dan non-korosif. Beberapa gas seperti nitrogen atau SF6 juga non-korosif dan tidak menyebabkan kerusakan pada komponen listrik. SF6 misalnya sangat stabil dan tidak bereaksi dengan bahan lain dan dalam kondisi normal. Untuk mekanisme kegagalan elektrik dalam isolasi gas sendiri ada beberapa, yaitu ionisasi dampak atau impact ionization. Merupakan mekanisme di mana partikel elektron bebas dalam gas dipercepat oleh medan listrik. Ketika elektron-elektron ini bertumbukan dengan molekul gas, mereka melepaskan lebih banyak elektron, menciptakan proses ionisasi yang menghasilkan arus konduktif. Proses ini dikenal sebagai salju longsor atau avalanche karena pertambahan elektron yang cepat. Selanjutnya pelepasan korona atau corona discharge. Pelepasan korona terjadi ketika medan listrik yang tinggi menyebabkan ionisasi lokal pada ujung konduktor yang tajam, tetapi tidak cukup kuat untuk menyebabkan breakdown penuh. Ini menciptakan pelepasan energi listrik dalam bentuk cahaya dan suara di sekitar konduktor. Selanjutnya efek tekanan dan suhu. Lalu ada juga penurunan kualitas gas. Beberapa partikel atau air dalam gas isolasi dapat memicu ionisasi yang tidak diinginkan. Pengotor ini menurunkan kekuatan dielektrik gas, membuatnya lebih rentan terhadap kegagalan. Oleh karena itu, kualitas gas seperti SF6 sangat penting untuk dijaga agar tetap bersih dan kering. Kegagalan pada gas merupakan pembahasan terakhir yang dapat saya sampaikan.
Eee, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.